ini memang karena antibodi. Ya, sekali lagi ibu-ibu, memang kalau antibodi dan ternyata garis di daerah rapid testnya itu samar ya, nah itu memang kita harus ulangi lagi 5-10 hari ke depan. Khawatir memang kadarnya masih belum terdeteksi positif kuat ya. Jadi masih positif samar. Nah itu untuk yang malaria. Banyak ya ibu-ibu ya, kita bahas 6 pemeriksaan penunjang tadi ya. Nah sekarang ke pemeriksaan TB atau tuberkulosis. Di sini memang screening dan profilaksis tuberkulosis. Nah ini disebabkan oleh bakteri. Nah TB pun tidak boleh kita underestimate ya. Ternyata TB itu lebih bahaya dibandingkan COVID karena kasusnya masih banyak sampai sekarang ya. Jadi TB pada bayi atau pada ibu hamil gitu ya, itu perlu dilakukan screening untuk mencegah ya adanya penularan TB pada anak, karena memang sebanyak 10% kasus TB sudah dialami oleh bayi ya, ataupun anak-anak, jadi kurang dari 15 tahun usia. Nah, TB ini yaitu TB komunital kasusnya, di mana infeksi TB-nya sudah ditularkan sejak kandungan ya. Nah, sehingga hal ini menyebabkan TB komunital pada bayi. Penularannya juga bisa karena pada saat persalinan ya, yang dimana di sini di bayi tersebut menelan gitu ya sekresi vaginal yang mengandung M. tuberkulosis. Nah, namun memang diagnosisnya itu dinilai sulit karena memang tidak menimbulkan gejala yang spesifik, jadi tidak spesifik gejalanya ya. Jadi memang kenapa screening TB perlu karena mencegah hal-hal. Mana yang bahaya itu ya tidak ada gejala spesifik, tapi tiba-tiba menyebabkan cacat komunital yang sebagainya yang lebih bahaya. Nah di sini kan gejalanya memang batuk, berat badan, penurunan berat badan, demam. Itu kan biasanya terkesan gejala ini dialami juga pada ibu dengan kondisi kehamilan pada umumnya gitu. Jadi tidak bisa diprediksi ini TB atau bukan. Jadi untuk mengetahuinya kita lakukan pemeriksaan ya. Nah di sini untuk keterlambatan diagnosis tuberkulosis terjadi karena keterlambatan diagnosis tuberkulosis pada ibunya itu sendiri gitu ya, sehingga riwayat perjalanan penyakit ibu hamil sangat penting untuk mencegah adanya keterlambatan diagnosis tersebut. Nah kalau untuk TB periksa labnya apa ya gitu ya, bisa kita lakukan pemeriksaan sputum, artinya kita cek gitu ya kalau misalnya ibu hamil atau misalkan tes antivirus ya, itu pemeriksaan untuk screening TB. Nah tapi untuk wanita hamil di sebagian besar negara ya dengan kondisi atau kasus TB-nya yang tinggi, biasanya sini perawatan diagnosisnya sama dengan digunakan untuk mendeteksi penyakit populasi pada umumnya. Tes diagnostiknya itu mencakup mikroskopis yang tadi saya bilang, kita mengeluarkan sputum ya atau dahak. Kemudian ada kultur TB. Adapun deteksi molekul DNA seperti gen ekspor ya, kita sudah ada mungkin ya di puskesmas rujukan ada gen ekspor ya. Kemudian juga radiografi toraks yang menimbulkan risiko minimal untuk janin, dan di sini juga direkomendasikan pada wanita yang terdapat kontak dengan TB. Jadi memang walaupun misalkan dia itu wanita tidak memiliki gejala khas
klinis gitu ya TB, tapi kalau dia punya kontak erat dengan pasien TB atau daerah dengan penduduk padat, itu perlu dilakukan screening pranikah ya untuk TB karena TB ini bisa menyambung ke semuanya, seperti ada juga TB HIV ya, TB malaria. Jadi memang kondisi TB tidak bisa kita underestimate atau sudah TB ada banyak ya obat itu semua. Jadi memang screeningnya diperlukan, screening gejala dan pemeriksaan menggunakan gen expert kalau bisa ya, karena WHO merekomendasikan hal tersebut. Jadi untuk screening dengan diagnosis sama tadi ya, untuk screening TB sama, bisa mikroskopis, bisa. Oke, itu semoga untuk analisis hasil screening pranikah dan prakonsepsi ini bisa menjadi tambahan ilmu untuk ibu-ibu semua ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Mangga. Apakah sudah cukup? Ini ada 56 orang ya berarti ya, kelas B ya. Cukup banyak ya, kelas dulu. Ada 57 Ibu. Oh, 57, berarti ini ada satu orang yang hadir ya? Karena ini 57 dengan saya. Ya, nanti diinginkan saja sama PJ ya. Oke, Ibu Perdita, mengacungkan tangan. Maaf Bu, itu salah pijit. Oh, oke. Ada jempolnya. Mau bertanya Bu, tadi yang screening TB ada gejala hemoptisis ya Bu ya, 19%. Ingin lebih dijelaskan lagi Bu tentang hemoptisis. Ya, terima kasih Bu. Hemoptisis yang mana Bu? Yang tadi di TB Bu, di gejala kan ada penurunan berat badan, batuk, demam, nafsu makan menurun, dan hemoptisis 19%. Iya. Terima kasih Bu. Ya, nah ini tuh hemoptisis pada TB. Nah ini kan sebetulnya kasusnya sedikit ya, hanya 19% ya pada gejala klinis TB pada kehamilan ya. Nah di sini gejalanya itu adalah berupa batuk darah Ibu. Jadi ada hemo itu kan darah ya, hemoptisis. Jadi kalau misalkan ada batuk berdahak dan ternyata itu di sputumnya ada cairan ya ataupun darah berwarna merah, pasti ya kalau darah berwarna merah itu harus segera diperiksakan, karena memang ya tadi ya serba salahnya kan kalau pada ibu hamil ketika batuk ya tidak bisa diberikan sembarang obat, jadi memang harus dikondisikan ke dokter untuk berikan pengobatan yang tepat, jangan sampai nantinya pengobatan yang diberikan juga malah mempengaruhi kehamilannya itu sendiri. Ya. Gitu Bu. Oke, Bu Nurmalinda. Ya, Ibu izin bertanya, jika misalkan suntik vaksin dewasa hepatitis B ke-1 dan kedua itu sudah diberikan, tapi suntik vaksin yang ketiga itu terlewat jauh, itu harus dari awal lagi atau bagaimana ya Bu ya? Nah ini kondisinya untuk nakes atau bagaimana Bu? Kasusnya? Ya, pada nakes. Oke. Jadi kan kondisi vaksin itu sebetulnya hepatitis itu ada booster ya. Nah booster itu kan baiknya diberikan dalam jangka waktu 6 bulan dari sejak vaksin sebelumnya gitu ya. Tapi ternyata kalau kondisinya itu
yang ketiganya malah terlampau jauh gitu ya, bagaimana gitu ya. Nah, sekali lagi di sini kita tahu bahwa cara kerja sistem imun itu membentuk antibodi ya, tadi yang saya sampaikan. Antibodi ini bisa bertahan lama ya. Antibodi ini bisa bertahan lama dan bisa bertahun-tahun gitu. Jadi kalau kita itu tujuan ingin memberikan kekebalan tubuh ya, kita diberikan vaksin ingin memberikan perlindungan pada tubuh kita agar kita tidak terkena penyakit, apalagi kita ini nakes sangat beresiko terkena hepatitis gitu ya. Jadi kalau misalkan ternyata di kondisinya itu vaksin ketiga itu kalau saya kira itu masih aman ya untuk dilanjutkan saja, karena di dalam tubuh kita pun sudah terbentuk antibodi. Beda halnya kalau kasusnya ternyata titer antibodi kita itu belum protektif gitu ya. Nah, jadi ternyata mengalami penurunan, nah itu harus diulang lagi gitu ya. Karena memang kayak misalnya saya nih terakhir pas mahasiswa gitu ya, terus sekarang mau divaksin lagi harus dari awal lagi, karena pastinya titer antibodi saya sudah tidak protektif lagi, sudah tidak melindungi, sudah menurun gitu ya. Jadi memang harus dari awal. Jadi kalau kasusnya tidak terlalu jauh tapi ibu-ibu itu masih dalam kondisi titer antibodinya masih protektif itu kan. Itu mungkin ya Bu ya. Makasih Bu. Oke. Sama-sama Bu Alni, mangga. Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Tadi kan malaria itu bukan salah satunya bukan penyebab dari nyamuk ya Bu. Di kota Papua itu kan terkenal dengan banyaknya penyakit malaria. Salah satu penyebabnya itu kenapa sih Bu banyak banget om-om yang satgas gitu kena penyakit malaria. Terus apakah benar kalau misalnya kalau malaria itu bisa dicegah sama punten Bu kayak minuman keras, itu benar nggak sih Bu? Oh, oke, sip. Kalau Bu Alni orang mana nih? Dari Cianjur. Dari Cianjur, oke. Jadi pertama kita harus mengedukasikan ya, memberikan informasi kita sebagai tenaga kesehatan bahwasannya malaria itu bukan oleh karena nyamuk. Nyamuk itu sebagai vektor saja pembawanya, tapi penyebabnya si parasit tadi ya. Plasmodium vivax, falciparum. Nah, terus yang tadi saya sampaikan juga, kalau seseorang yang bertugas ya, bisa tenaga kesehatan juga, ada tugas dari kementerian, jangan ataupun tugas di sana ya, daerah yang endemik malaria, ya kan Satgas tenaga kesehatan lah ya, Satgas, terus juga TNI, itu tuh harusnya diberikan obat malaria ya. Jadi obat malaria itu diberikan untuk mencegah, mengantisipasi ketika dia tergigit nyamuk yang sudah terinfeksi Plasmodium, bisa diminimalisir ya. Nah, kemudian halnya minuman keras itu tidak ada pengaruhnya ya. Mungkin sugesti saja gitu ya. Artinya ketika dia minum dia sembuh. Enggak, gitu. Ya, tetap obat malaria itu ya, ada khusus obat malarianya juga gitu ya. Obat malaria yang diberikan gitu ya, itu adalah kina itu ya, kita kan tahu. Nah, di situ obat malaria ya. Jadi memang bukan minuman keras ataupun naik ya. Baik Ibu, soalnya katanya kalau misalnya minum minuman keras itu menurut om-om yang kemarin itu katanya biar nyamuk itu nggak ngegigit kita, jadi pahit katanya gitu. Terus orang kesehatan di sananya juga sama begitu. Walah, iya sih itu kayaknya sugesti dan memang jadi betul karena memang jatuhnya mereka nggak kena ya. Padahal sih itu pas aja momen minggu saya.
Itu jadinya masuknya ke keyakinan, karena itu pas aku juga minuman keras nggak kena, biar pahit yang nggak ada ya. Darah itu misalkan jadi pahit karena minuman keras, saya belum nemu jurnalnya sih, jurnal penelitiannya ya. Seperti itu. Jadi kan kita harus ada ilmiahnya. Terus ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Langkah ada lagi? Izin Ibu. Boleh Ibu Dewi, gimana Bu? Gini Bu, pada kasus Ibu hamil dengan HBsAg positif ya Bu ya, setelah melahirkan bayinya mendapatkan vaksin HBG Bu. Nah, dan kemudian bayi itu mendapatkan vaksin kembali pada usia 9 bulan. Nah, kalau misalnya tentang waktu 9 bulan, masalah sampai 1 tahun juga bayi mendapatkan vaksin itu. Dalam rentang waktu itu bayi tidak mendapatkan vaksin, itu tidak apa-apa Bu? Atau seperti apa itu efek sampingnya? Ibu Dewi, terima kasih banyak. Ya, pertanyaannya khususnya adalah vaksin hepatitis yang diberikan kepada bayinya ya Bu ya. Nah, kita tahu kalau kondisi sistem imun yang tadi kan Bu Mama lihat tuh pada yang dewasa ya, vaksin pada dewasa hepatitis. Kita tahu sistem imun orang dewasa dengan sistem imun bayi itu sangat berbeda. Sistem imun bayi itu ada di kondisi imunosensitif, artinya dia memiliki sistem imun yang belum sempurna ya, beda dengan halnya dengan kita gitu ya. Kalau kita sudah sistem imunnya sempurna, sehingga walaupun berbeda tapi kekebalannya pun standarnya akan berbeda dengan bayi. Maka dari itu apa sih kalau untuk bayi itu bayi ya, rentetan vaksinasi yang dilakukan untuk melengkapi tubuhnya mendapatkan kekebalan yang nantinya menjadi kekebalan yang sempurna seperti itu. Karena bayi ini kalau tidak diberikan vaksinasi secara lengkap, hal ini akan berpengaruh kepada kedepannya dia ketika dia remaja ya, ataupun dewasa. Jadi itu sih kalau untuk pada bayi. Jadi tidak boleh terlewat karena memang masih belum sempurna Bu sistem ini. Ya, siap Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu, nih Ibu bidan ya, diberikan vaksinasi. Mangga, Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Ibu, saya mau bertanya, tadi kan Ibu menjelaskan tentang di hepatitis itu ada pemeriksaan HBeAg ya. Kalau HBeAg-nya positif, diperiksakan HBeAg-nya. Kalau HBeAg ini untuk evaluasinya berapa lama Bu? Misalnya kalau pasiennya positif nih HBeAg-nya, nanti untuk evaluasi ulangnya berapa lama biasanya Bu? Oke. Perlu pemeriksaan ulang atau tidak? Oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau HBsAg ya, kalau di puskesmas HBs ya? Ya. Ya Bu, HBsAg biasanya. Oke, kalau di nah, kenapa HBsAg gitu? Tapi ini ada HBe gitu ya. Tadi kalau HBs itu kita ingin mengetahui bukaannya, surface-nya. Sehingga untuk screening itu cocok diberikan HBsAg secara representatif dan mewakili karena virus kita cek permukaannya ada atau tidak. Tapi kalau HBeAg itu envelope-nya, artinya ketika HBeAg-nya positif tadi ya, ini harus disertai juga pemeriksaan HBs-nya gitu ya. Jadi nyambung nggak gitu ya bagian envelope sama surface-nya gitu. Kemudian untuk HBeAg biasanya untuk diagnosis, jarang diberikan screening HBe gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau misalnya dia sudah dilakukan HBeAg dan hasilnya positif gitu ya, bagaimana untuk pemeriksaan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk HBeAg karena ini pun sama antigen gitu ya. Sebentar saya berikan dulu. Ada grafiknya nih. Ada grafik untuk kapan kita periksa HBeAg gitu ya.
Bentar ya, saya screen dulu. Terlihat ya. Nah, jadi pemeriksaan HbA1c ini bisa ya di 4 minggu tuh. Ya, ini jatuhnya di antara 4 minggu sampai ke 16 minggu setelah terpapar gitu ya. Nah, nanti setelah 16 minggu ke depan itu antibodinya diperiksa. Tidak bisa antigennya. Karena pasti antigennya sudah tidak ada, tapi yang ada adalah antibodinya. Ini ya grafik untuk HbA. Ya, menjawab ya Bu Nurul ya. Oh ya Bu, jadi evaluasinya 16 minggu kemudian ya Bu gitu ya? Iya, 16 minggu. Bagaimana? Masih positif atau gitu ya? Begitu. Oke. Ya. Terima kasih Tadi itu ya sama-sama tadi itu Bu Ya, Bu. Irma dulu ya. Bu Irma dulu ya. Baru nanti Bu Anisha ya. Assalamualaikum Ibu, izin tanya. Waktu hamil pertama, kebetulan Irma ada IUF Bu. Setelah dicek Irma toksonya positif, IgG-nya dan sitomegalovirus positif. Nah, kemudian 6 bulan kemudian hamil lagi, disuruh cek lagi. Ternyata IgG-nya masih positif. Ada dokter yang menyarankan untuk berobat, jalan ya Bu ya. Kalau nggak salah obatnya spiramisin Bu. Ada yang tidak menyarankan untuk berobat karena IgG katanya gitu. Gimana Bu, itu ada perbedaan pendapat itu? Iya, betul Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Jadi kalau IgG dan IgM yang tadi saya sampaikan, IgM itu adalah antibodi yang terbentuk, ya, jenis antibodi yang terbentuk pertama kali, ya, ketika kita terinfeksi. Dan IgM ini dia terbentuk dari waktunya ya Bu, kisarannya dari 2 minggu sampai bisa 1 atau 3 bulan, tergantung sesak imun tubuh kita. Nah, nanti IgM ini akan menghilang karena tubuh akan membentuk lagi jenis antibodi yang selanjutnya, yaitu IgG. Nah, IgG ini akan menggantikan antibodi IgM, Bu. Nah, antibodi IgG ini akan berada di dalam tubuh kita dari tadi ya fasenya ya Bu. Kalau misalnya IgM kita sampai 1 bulan, berarti nanti digantikan sama IgG dari 1 bulan bisa sampai seterusnya, bertahun-tahun Bu. Nah, makanya mungkin kenapa ada perbedaan pendapat ketika Ibu katakan IgG positif, gitu kan ya. Ibu kan jedanya tadi 6 bulan ya. Nah, kalau di Ibu berarti kan 6 bulan nih masih ada. Nah, itu kenapa tidak perlu, karena dokter melihat bahwa IgG yang ada di dalam tubuh itu kan ada 2 kemungkinan ya. Karena IgG ini bisa jadi memang karena divaksin gitu ya, atau IgG karena pernah terkena infeksi sebelumnya. Jadi dirasa IgG ini aman, Ibu dari usia yang sehat, tapi IgG-nya masih ada ya tidak apa-apa, karena IgG ini bakal masih terus ada di dalam tubuh kita untuk memori juga, untuk menandakan bahwa kita pernah terinfeksi sebelumnya Bu. Ya, jadi memori beda kalau Ibu IgG-nya positif dan Ibu infeksinya aktif. Nah, kan itu sebenarnya sekunder ya. Itu bikin Ibu. Enggak ya. Bu Anesha, enggak? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya. Tadi kan di penjelasan mengenai HIV ya Bu, Ibu hamil dengan HIV. Jadi kalau misalnya setelah persalinan masih bisa menggunakan apapun, kecuali kontrasepsi hormonal yang dapat mengganggu efektivitas obatnya. Itu contoh kontrasepsinya apa ya Bu ya? Bisa dijelasin. Nah, oke, saya tuh
baca juga ya. Tapi mohon maaf kalau saya ada salah ya, soalnya saya sejujurnya bukan dari kebidanan ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah ya, sekali lagi. Takutnya ada ibu-ibu yang lebih paham bukan itu gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya ada salah ya. Kalau baca di pedoman manajemennya ya, ini dari pedoman manajemennya untuk kontrasepsi ya, kontrasepsi untuk ibu hamil itu ada jenisnya sebentar ya. Jadi itu saya baca ada jenis kontrasepsinya. Oh, di sini disebutkan kondom ya. Kemudian pelayanannya di sini kontrasepsi yang hormonal yang tidak mengurangi efektivitas antiretroviral. Nah, di sini semua metode kontrasepsi dapat digunakan ya, kecuali kontrasepsi yang mengurangi efektivitas antiretroviral. Jadi memang tidak disebutkan sih spesifik kontrasepsinya jenis apa, tapi disampaikannya semua metodenya bisa ya. Dan mungkin tadi kandungan hormonnya yang tidak mengganggu efektivitas terapi antiretroviralnya itu mungkin ya. Mohon maaf kalau nggak maksimal, tapi dari pedomannya itu yang disampaikan. Ya Ibu, terima kasih. Oke, sami-sami ya. Alhamdulillah ibu-ibu kelas B ya. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya senang nih ya ngajar di kelas B pada aktif-aktif semua ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, sukses selalu ibu-ibu semua, lancar ya. Saya tutup mungkin ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.